Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti menginginkan ia diberkati oleh Tuhan. Baik itu berkat berupa kekayaan, baik berupa jabatan, kehormatan, ketenaran, keturunan, kesehatan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita punya atau sudah menerima berkat dari Tuhan, sadarkah kita akan tanggung jawab kita sebagai pemegang berkat yang telah Allah berikan tersebut? Sebenarnya kita harus sadar ketika kita diberkati, maka kita punya tanggung jawab yang besar. Karena berkat yang kita terima bukan hanya hak milik kita sendiri, tapi itu harus disalurkan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Itu tanggung jawab kita. Topik minggu kita mengatakan diberkati untuk menjadi berkat. Ketika Allah ingin memakai kita menjadi saluran berkat-Nya, Allah terlebih dahulu meminta ketaatan kita. Kita bersedia atau tidak? Kita mau menjadi saluran berkat Allah atau tidak? Dalam nats ini, Allah ingin memakai Abram menjadi saluran berkat-Nya bagi bangsa-bangsa. Allah memanggil Abram dan memberkatinya agar Abram memanggil seluruh bangsa-bangsa supaya menyembah dan memuliakan Allah dengan benar. Dalam ayat 1, Allah katakan, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Jadi Abram disuruh pergi, keluar dari negeri tempat dia tinggal. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada kata yang mengatakan pergilah. Kenapa harus pergi? Padahal di Ur, Abram sudah berada dalam zona aman. Dia sudah memiliki kebahagiaan, kenyamanan. Dia memiliki harta, tanah, sanak saudara, dan hidup tenang bersama dengan orang tuanya. Tetapi Allah mengatakan dia harus pergi, keluar. Biasanya orang yang meninggalkan kampung halamannya pindah ke tempat lain, itu karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik.
secara ekonomi. Padahal Abraham di sini sudah memiliki itu. Dan kemudian Abraham dia sudah tua, berumur 75 tahun. Dia harus pergi meninggalkan kota Ur. Abram harus pergi dan meninggalkan kota Ur, tempat penyembahan berhala. Karena kota Ur adalah kota yang tidak mengenal Tuhan. Dia harus keluar dari situ. Dan kita lihat respon Abram atas panggilan Allah, yaitu dia menerima dan menjalankan perintah Allah untuk keluar dari negerinya menuju ke tempat yang baru. Imannya menjadi dasar untuk menerima janji Allah dan jaminan yang Allah berikan kepadanya. Jadi imannya bukan logika. Abram taat dan patuh pada panggilan Allah, imannya membawa dia melangkah ke masa depan yang baru, yang menurut logika manusia hal yang tidak pasti. Imannya membawa ke masa depan yang lebih baik. Itu responnya. Kemudian responnya kita lihat juga dalam ayat 7b, dia mendirikan mezbah di tanah Kanaan sebagai tanda bahwa ia tunduk dan menyerahkan dirinya pada kekuasaan Tuhan saja. Jadi yang membimbing dia ke arah itu adalah imannya, bukan pikirannya, bukan logikanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, janji berkat Allah pada Abram ada beberapa. Kita lihat dikatakan, aku akan menjadikan bangsa yang besar. Dia akan dijadikan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan membuat namamu masyhur, terkenal. Aku akan membuatmu menjadi berkat. Menjadi bangsa yang besar. Saat menerima janji berkat ini, Abram bahkan belum memiliki anak. Dia belum punya anak. Jadi kalau seandainya Tuhan menjanjikan itu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar katanya, padahal anak saja nggak ada dia. Jika logikanya yang berbicara, ia pasti akan bilang, gimana mungkin menjadi bangsa yang besar? Keturunan pun tidak punya. Namun iman Abram membawanya pada ketaatan, ia percaya pada janji Tuhan. Percaya. Menjadi bangsa yang besar dan termasyhur bukan hanya menyangkut keturunan secara biologis saja. Menjadi bangsa yang besar, Allah akan membuat Abram terkenal karena perbuatan-perbuatan baik dan hebat mereka, dan karena mereka mampu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memanggil Abram, memberkati Abram, membuatnya termasyhur, menjadikan bangsa yang besar bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia dijadikan kaya, dia dijadikan bangsa yang besar, dia dijadikan terkenal, termasyhur, itu bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kesenangannya sendiri, bukan untuk dinikmati sendiri, dan bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk tujuan Tuhan. Kita lihat. Kalau dia punya kekayaan, dia punya jabatan, dia terkenal, dia memiliki keturunan yang besar, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tapi semua berkat itu Allah berikan agar Abram bisa Allah pakai untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Supaya Abram, atau melalui Abram, melalui harta Abram, melalui kebaikan Abram, semua orang akan menerima berkat dan semua orang dapat menikmati berkat dan kebaikan Allah. Jadi Allah menuntun dia ke negeri yang belum ia beritahukan. Tapi sebenarnya Allah ingin menuntun dia ke tanah Kanaan agar ia menjadi berkat dan saksi kebaikan Allah di tanah Kanaan tersebut. Allah meminta Abram pergi keluar dari Ur ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Kalau tadi dikatakan keluarlah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pada panggilan ini belum jelas Allah katakan tempat yang akan dituju oleh Abram. Bagaimana kondisi tempat tersebut, apakah sumber mata pencarian di tempat tersebut dan lain sebagainya. Tidak diberitahukan bahwa itu adalah kota yang besar, mata pencariannya akan lancar, dia akan memiliki sahabat di sana, tidak dijelaskan. Jika logika atau pikiran yang berbicara, Abram pasti akan bilang, nggak mau Tuhan. Aku di sini saja, sebab di sini aku sudah memiliki harta, memiliki tanah, keluarga, punya tetangga baik. Masa iya aku harus meninggalkan itu semua? Gimana kalau di tempat yang baru itu aku tidak bisa lagi memiliki harta seperti yang kumiliki ini? Gimana nanti di sana aku tidak mempunyai sahabat, teman yang baik, dan lain sebagainya.
Itu logika. Karena itu dibutuhkan iman dan ketaatan untuk menerima janji dan panggilan Allah. Karena untuk sampai pada berkat-berkat yang akan Allah berikan, Abram harus meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumahnya, bapaknya, dan kesenangan-kesenangan lain. Abram harus mau menukar kesenangan, kenyamanan yang sudah ada untuk meraih berkat dari Allah yang Tuhan janjikan yang lebih besar. Jadi ada penukaran. Jika Allah mengatakan, aku akan membimbing kau ke negeri yang akan kutunjukkan padamu, ada harga yang mahal yang harus dia bayar. Ketaatan kepada Allah harus mau ditukar dengan kesenangan yang ada pada saat kita sekarang. Dalam ayat 2 dan 3, Allah telah memberikan jaminan kehidupan pada Abram. Dan semua itu tidak mudah ia terima karena janji tersebut tidak dapat dilihat olehnya, tapi iman akan menuntun Abram untuk mempercayai janji dan berkat-berkat yang akan Allah berikan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, janji penyertaan Allah pada Abram juga ia berikan. Ketika dia disuruh keluar, Allah juga memberikan janji penyertaannya. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu penyertaannya. Itu jaminan penyertaan yang Allah berikan kepada Abram. Ketika orang memberkati dia, menerima dia, maka orang tersebut juga akan Tuhan berkati. Tapi ketika orang yang dijumpai, yang didapati oleh Abram, menolak dia, menghina dia, bahkan mungkin mengutuk dia, Allah lah yang akan menghukum dia dan mengutuk dia. Jadi Abram menerima perlindungan itu dari Tuhan. Ini berbicara tentang jaminan panggilan. Saat Abram dipanggil oleh Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan atau yang Tuhan sediakan baginya, ada sarana dan fasilitas untuk menjadi berkat tersebut. Jadi Tuhan pakai. Tuhan menjanjikan dia untuk menjadi berkat dan Tuhan menyediakan sarananya dan fasilitasnya supaya dia bisa menjadi saluran berkat. Dan saat Abram dipanggil oleh Tuhan, ada jaminan perlindungan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai saluran berkatnya, Tuhan akan memberikan sarana bagi kita. Mungkin Tuhan akan menambahkan ilmu pengetahuan, mungkin Tuhan menambahkan kepada kita harta, kekayaan, mungkin Tuhan akan menambahkan kepada kita berkat-berkat yang lain untuk kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara terkasih, tujuan panggilan Abram, ia akan diberkati. Dan ia akan menjadi berkat bagi orang banyak. Itu tujuannya. Dia kaya bukan untuk kepentingan sendiri. Tapi Tuhan menjadikan dia kaya, menjadikan dia termasyur, menjadikan dia bangsa yang besar adalah supaya dia menjadi berkat bagi orang banyak. Melalui Abram, orang-orang di muka bumi akan menerima berkat, yaitu mereka dapat mengenal Allah Abram dan percaya juga memperoleh keselamatan kekal. Itu tujuannya. Tuhan memakai orang yang bersedia mengutamakan panggilan Tuhan, yang mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendaknya sendiri. Jadi kalau kita masih mengutamakan keegoan kita, mengutamakan kepentingan kita, mengutamakan kesenangan kita di atas kehendak Tuhan atau panggilan Tuhan, maka kita tidak layak menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan memakai orang yang rela meninggalkan hidup lamanya, zona aman bersama dengan keluarganya, yang berasal dari keluarga yang tidak mengenal Allah. Karena Abram yakin bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada keinginannya sendiri. Itu yang perlu kita ingat. Panggilan Allah terhadap Abram, katakan, pergilah dan jadilah berkat bagi bangsa-bangsa. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat oleh dia. Tuhan memakai dia untuk menjadi saluran berkat. Nah sekarang kita lihat, jika Allah memanggil Abram untuk menjadi berkat, panggilan Allah terhadap gereja dan orang-orang Kristen pada saat ini adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Itu tugas kita. Dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Itu panggilan gereja. Itu panggilan terhadap orang Kristen, terhadap kita. Pergi.
memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan dalam Matius juga dikatakan yang percaya akan dibaptis. Jadi jika tidak percaya dia akan dihukum. Oleh sebab itu, jangan menunda pemberitaan tentang Injil keselamatan Kristus. Karena jika itu terjadi, maka akan semakin banyak orang yang mati tanpa keselamatan dan binasa dalam dosa. Kita juga terpanggil menjadi pelayan dan jemaat yang bersedia menjadi berkat Allah. Memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui pemberitaan, melalui doa, dan melalui dukungan dana dari kita. Maka kita ingat, apa yang ada pada saya? Apakah saya mempunyai harta? Apakah saya mempunyai jabatan? Apakah saya mempunyai pengetahuan, hikmat? Maka itu harus kita pakai untuk kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita mendidik anggota keluarga kita, anak-anak kita, agar menjadi keluarga yang besar dan termasyur, meski jumlah anggota keluarga kita tidak banyak. Didiklah anak-anak, didiklah anggota keluarga kita takut akan Tuhan. Didiklah untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka kita akan menjadi besar dan termasyur di mata Tuhan dan di mata orang-orang di sekitar kita. Itu caranya. Yang kedua, kita lihat bagaimana kita mengimani dan menerima janji Allah. Ketika Allah menjanjikan kita untuk menjadi saluran berkat-Nya, ketika kita dipanggil untuk menjadi berkat, maka bagaimana kita mengimani dan menerima janji Allah tersebut? Pertama, kita harus tetap mengingat bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Tidak pernah meleset. Dan tetap percaya pada janji Tuhan tersebut. Yang kedua, kita tetap setia, harus tetap setia, patuh, dan mau berkorban, mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk, mau meninggalkan masa lalu yang kelam, yang mungkin akan menjerat kita ke dalam dosa. Kita lihat dalam Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Kita memiliki hidup yang baru. Ketika kita ingin mengimani dan menerima janji Allah, kita harus mau meninggalkan yang lama dan hidup kita menjadi hidup yang baru, penuh berkat dari Tuhan. Yang ketiga, kita lihat berkat yang paling berharga yang telah Tuhan berikan bagi kita, yaitu memberikan Kristus Yesus, anaknya, untuk menyelamatkan kita dan menolong kita. Berkat terbesar telah kita terima, karena itu kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, melalui pengajaran kita, melalui harta kita, melalui jabatan kita, dan lain sebagainya. Apa yang ada pada kita, mari kita pakai untuk menjadi saluran berkat Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang keempat, kita lihat terkadang ada yang harus kita korbankan demi ketaatan, demi kepatuhan kita kepada Tuhan. Abraham dikenal karena imannya yang dalam dan teguh. Karena imannya itu, ia mau meninggalkan apa yang berharga baginya. Orang tua, tanah, harta warisan, saudara, dan kenyamanan hidupnya. Demi untuk memiliki yang lebih berharga darinya, yaitu menjadi berkat bagi orang lain dan orang banyak. Karena ia yakin bahwa perintah Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita lihat panggilan Allah dalam diri kita masing-masing. Mari kita lakukan itu dengan langkah pasti, berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa Ia akan memberkati orang yang memberkati kita, dan Allah akan mengutuk orang yang mengutuk kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami juga menjadi bagian dari orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Mari kami menyadari Tuhan, atas berkat yang telah ada pada kami, biarlah kami pakai itu
untuk kami salurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Terutama kami Tuhan mampu menjadi pemberita Injil keselamatan-Mu Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, agar semakin banyak yang percaya dan diselamatkan. Dalam Kristus Yesus terimalah doa kami. Amin.